pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Ya, pimpin doa. Mari kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih. Doa absen dulu ya. Ya, Bu. Indah, hadir, Bu. Bernita, hadir, Bu. Mariati, hadir, Bu. Francisca, hadir, Bu. Hadir semua? Ya, Bu. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, coba dilurusin mejanya. Sampah yang di bawah, ambil ya. Disimpan dulu lacinya. Nanti kalau sudah selesai pembelajaran Ibu, baru dibuang keluar ya. Ya, Bu. Nah, sudah siap terima pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ada ice breaking. Nah, ice breaking yang Ibu buat hari ini sama seperti ice breaking minggu lalu, melatih konsentrasi. Melatih konsentrasi. Di mana minggu lalu seperti apa ice breaking kita? Kepala digaruk, kelapa diparus. Nah, sekarang ice breaking kita, coba kalian menyebutkan dengan cepat kalimat ini. Kalimatnya ini, sebentar ya. Ular, lari, lurus. Nah, itu kan ada 3 kalimat. Nah, itu kalian ulang dengan cepat 5 kali aja. Contohnya ular, lari, lurus, ular, lari, lurus, ular, lari, lurus, seperti itu. Nah, udah? Nah, coba hitung 1, 2, 3, ya. Ular lari lurus, 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 ular lari. Masih kurang konsentrasi. Lurusnya jadi lulus ya kan? Nah, coba sekali lagi. Ular lari lurus, ular lari lurus 5 kali. Ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus. Masih kurang 1 kali lagi ya, 1 kali lagi. Ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus. Oke, nah, oke, sampai situ dulu. Oke, coba tangannya digerak-gerakin supaya ini pembelajaran kita relax hari ini. Nah, udah ya sampai situ speakingnya. Nanti pulang dari sekolah bisa diulang-ulang di rumah. Ular lari lurus, ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kita kembali ke pembelajaran kita. Nah, baik. Ada yang tahu pembahasan kita sekarang apa? Coba dibuka buku paketnya. Halaman 82. Yang membahas tentang Indonesia pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Nah, Indonesia pada masa demokrasi liberal, Bu. Dan terpimpin ya kan? Ya, Bu. Nah, ini pembahasan kita tentang demokrasi liberal dan terpimpin. Nah, di sini
pernah dengar apa itu demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin? Belum, Bu. Belum. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu demokrasi liberal dan apa itu demokrasi terpimpin. Maaf ya, demokrasi. Nah, pertama sekali Ibu akan menjelaskan apa demokrasi liberal, Bu. Demokrasi liberal. Nah, di dalam demokrasi liberal ini terjadi pada tahun 1950 sampai 1959 dengan jangka tahunnya berapa? 9, Bu. Iya, 9 tahun. Nah, di dalam demokrasi liberal ini, dalam jangka 5 tahun ini memiliki faktor-faktor dan atau kejadian-kejadian di dalam jangka 9 tahun di demokrasi liberal. Yang pertama itu Ibu akan menjelaskan yaitu tentang pengeluaran pendapat. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan pengeluaran pendapat? Di pada masa demokrasi liberal ini, masyarakat itu mengeluarkan pendapatnya itu masih telah diberikan kebebasan, tapi masih terpecah. Sedangkan pada masa itu pers juga diberikan kebebasan sepenuhnya dalam memberikan pendapat. Dan pada saat itu akibat dari antara masyarakat dengan pers terjadi sistem pro kontra. Nah, akibat dari sistem pengeluaran pendapat yang berbeda. Yang kedua itu ada tentang politik. Nah, di dalam demokrasi liberal ini terjadi politik yang panas. Dikatakan di situ politik yang panas, akibat dari pengeluaran pendapat ini tadi yang terjadi pro kontra, muncullah politik yang panas, yang dimana munculnya politik yang panas ini tidak menghambat remaja-remaja pada saat itu untuk melakukan aktivitas bermainnya seperti ke bioskop. Pada saat itu telah ada ibaratnya kemajuan dari zaman-zaman sebelumnya. Di zaman ini remajanya itu sudah mengetahui apa itu bioskop. Nah, jadi pada masa politik ini remaja itu bermain ke bioskop-bioskop. Nah, yang ketiga itu kita akan membahas tentang bagaimana di situ pandangan kepada PKI. Nah, poin yang ketiga, akibat dari panasnya politik, masyarakat pun mengetahui bagaimana PKI yang sebenarnya. Dan pada saat itu masyarakat telah mengetahui di belakang PKI telah ada kader-kader yang tangguh dalam memperjuangkan sistem politiknya. Nah, jadi di sini telah ada kader-kader, ibaratnya itu seperti ini, apa ya dibilang, kader-kader itu ibaratnya orang-orang yang bisa mengapakan politik seperti itu, mendukung untuk politik, itulah dia. Dan yang keempat itu sistem pangannya. Nah, emang bagaimana sih Bu sistem pangan dalam demokrasi liberal ini seperti itu? Jadi, sistem pangan pada masa demokrasi liberal itu sangat sulit. Nah, mengapa sangat sulit? Ada yang tahu? Kenapa sistem pangan kita itu sangat sulit? Kenapa? Karena meningkatnya biaya untuk pangan, Bu. Ya, biaya untuk pangan itu meningkat, ya betul sekali. Namun di sisi lain, mengapa biaya pangan itu meningkat? Itulah diakibatkan tadi politik yang memanas. Ya. Ini akibat ini. Jadi kalau kita lihat di dalam sebuah wilayah, jika ada politik yang memanas, imbasnya akan ke ekonomi ataupun ke sistem pangan manusia. Ya. Jadi pada saat ini sistem pangan ini sangat sulit. Ibaratnya nilai ekonomi saat itu turun, tapi yang ingin dibeli itu selalu meningkat. Jadi pada saat itu sistem pangan kan seperti yang kita ketahui beras, ya kan? Ya, Bu. Di situ masyarakat sulit menemukannya. Jadi ibaratnya kalau mereka ingin membeli harus melalui antrian yang panjang seperti itu. Namun di sisi lain ekonominya pun sangat sedikit untuk membeli beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Inilah dia 4 poin dari demokrasi liberal. Sudah mengerti sampai sini bagaimana demokrasi liberal
tahun 1950 sampai 1959? Sudah Bu. Nah, ada pertanyaan? Tidak? Tidak Oke, Bu. kita lanjut. Nah, sebelum Ibu hapus, ini tolong ditulis. Demokrasi liberal terdiri dari 4, ada pengeluaran pendapat yang berbeda, ada politik yang memanas, telah diketahui ada sebuah PKI dan kader-kadernya, yang keempat sistem pangan yang sulit. 4 poin ini diingat. Apa itu masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin? Sudah Bu. Sudah selesai? Sudah Bu. Demokrasi liberal tadi jangan hanya ditulis ya, dipelajari di rumah. Nah, yang kedua kita membahas tentang demokrasi Terpimpin Bu. terpimpin. Nah, dilihat catatannya halaman 84 ya, 84 tentang demokrasi terpimpin. Nah, yang keempat ini demokrasi terpimpin, di mana pada masa demokrasi terpimpin ini telah dikeluarkannya kebijakan-kebijakan Pemerintah Bu. kebijakan pemerintah dalam bidang demokrasi. Nah, seperti apa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam bidang demokrasi ini? Ada 4 poin. Yang pertama itu yang pertama itu Bunting Syarifudin. Nah, Bunting Syarifudin ini apa sih hubungannya dengan demokrasi terpimpin? Nah, pada masa Bunting Syarifudin ini adanya sistem pemotongan uang yang dimana melalui Menteri Keuangan diakibatkannya pemotongan uang ini untuk mengurangi pengedaran uang yang terjadi di masyarakat ya, melalui pemotongan uang, contohnya uang yang harus dikeluarkan contohnya 100 juta dalam sekian waktu. Nah, itu dilakukan pemotongan uang supaya uang ini tadi tidak terlalu cepat beredar dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini pemotongan uang. Perhatikan ya, pemotongan nilai uang. Nah, yang kedua ini ada program benteng. Nah, bagaimana sih program benteng ini di dalam demokrasi terpimpin? Program benteng ini di mana pada masa itu sistem ekonominya dari sistem ekonomi kolonial dirubah menjadi sistem ekonomi nasional. Nah, yang seperti yang kita ketahui kan, setiap kata kolonial pasti pemikiran kita terarah kepada masyarakat Belanda. Ya. Jadi pada masa itu ekonomi kolonial, ekonomi kita yang dikuasai Belanda, mulai terarahkan ke ekonomi nasional atau disebut dengan Indonesia. Yang ketiga itu ada tentang The Java Bank. Nah, apa sih The Java Bank ini? Ini merupakan nama bank dari masyarakat Belanda. Nah, ini merupakan bank milik Belanda yang sekarang tanpa kita sadari The Java Bank ini diganti namanya menjadi Bank Indonesia atau disebut dengan BI. Nah, Bank Indonesia milik kita sekarang ini itu dulunya adalah The Java Bank yang diganti oleh bangsa Belanda sendiri ke Bank Indonesia. Gunanya untuk apa? Masa iya Bu, The Java Bank diganti ke Bank Indonesia? Dan sampai ini The Java Bank ini diganti ke Bank Indonesia gunanya untuk meningkatkan nilai ekonomi bangsa Belanda, meningkatkan nilai ekonomi atau nilai keuangan mereka dengan cara menurunkan
biaya ekspor Bu. Iya, biaya ekspor. Nah, Bu, emang kenapa harus di Java Bank diganti ke BI? Kenapa harus Belanda menurunkan biaya ekspornya? Ini adalah taktik Belanda untuk mengelola bagaimana sistem kebijakan ekonomi pada saat itu untuk memperoleh yang namanya ekonomi dan moneter. Nah, ekonomi dan moneter. Jadi pada saat itu ekonomi kita masih dikuasai oleh bangsa Belanda sendiri. Paham sampai sini? Paham Bu. Nah, yang keempat ada sistem ekonomi Alibaba. Nah, Bu, apa sih ekonomi Alibaba ini? Belum pernah terdengar seperti itu. Ekonomi Alibaba yang dimana Ali ini disebut dengan kata pribumi dan Baba ini penguasa Tionghoa. Nah, pasti pribumi tidak asing lagi bagi anak sejarah, betul atau tidak? Ya Bu. Nah, di mana pribumi ini telah pernah tersinggung itu terjadi dalam stratifikasi Sosial Bu. Nah, jadi di sini juga terjadi sistem ekonomi Alibaba. Seperti apa sistem ekonomi Alibaba? Yang dimana pada masa itu penguasa pribumi atau disebut dengan Ali dan penguasa Tionghoa atau disebut dengan Baba. Di situ pada saat itu penguasa Tionghoa atau Baba ini diwajibkan untuk melatih penguasa pribumi atau Ali. Keuntungannya untuk apa? Mereka sama-sama penguasa, bedanya hanya Ali pribumi, Tionghoa itu Baba itu Tionghoa. Tapi kenapa Tionghoa yang disuruh mengajarkan pribumi? Untuk mendapatkan kredit dan lisensi dari pemerintah, untuk menarik perhatian dari pemerintah, ya, dari pemerintah. Nah, ini 4 dari masa demokrasi terpimpin. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu yang bertanya. Nah, di sini ingin bertanya sama Indah. Ya Bu. Nah, tadi ada poin ketiga di Java Bank. Ya? Ya Bu. Coba Indah jelaskan mengapa The Java Bank ini diganti ke Bank Indonesia. Sementara The Java Bank adalah milik bangsa Belanda. Kenapa namanya harus diganti ke Bank Indonesia atau bank kita? Kenapa? Di Java Bank itu diganti ke Bank Indonesia, yaitu taktik dari Belanda untuk mendapatkan keuntungan seperti menurunkan biaya ekspor dan mendapatkan keuntungan di bidang ekonomi dan moneter. Ya, betul sekali. Nah, jadi diingat ya bagaimana poin yang 4 ini. 1, 2, 3, 4. Ya, Ya Bu. dipelajari. Nah, kalau sampai sini nggak ada pertanyaan, ini tolong dicatat. Oh, maaf ya, ada tertinggal. Di sini diingat ya, demokrasi terpimpin ini, yang 4 ini adalah programnya, ya. Ya Bu. Program atau kebijakan pemerintah pada masa demokrasi. Nah, pembelajaran kita sampai sini, ini tolong dipahami dan yang demokrasi di belakang tadi. Udah, ngerti? Ngerti Bu. Dicatat dulu. Sampai sini sudah paham kan? Tidak ada pertanyaan lagi. Tidak Bu. Minggu depan kalau ibu tanya harus dipahami ya. Ya Bu. Sudah selesai catat? Sudah Bu. Nah, bukunya bisa ditutup. Pembelajaran kita sampai hari ini selesai di sini. Ingat dipelajari di rumah, ya. Bu. Karena kita 2 minggu ke depan akan melakukan ujian tengah Semester Bu. ya, ujian tengah semester. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Udah, kita doa. Mari kita berdoa. Sudah selesai. Oke. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Ibu pamit dulu dan jangan lupa pembelajarannya, ya. Ya Bu. Oke, selamat pagi. Selamat pagi Bu.
sebenarnya. Enggak. Di sini udah 40 aja.